Dan dia derajatnya di atas derajat thiqah, imam. Seperti berkata Ali ibnu Umar ad-Darqutni, kana Abu Abdurrahman an-Nasa'i afqah masyayikh Misr fi asrihi. Dia adalah seorang yang paling faqih di zamannya di Mesir. A'rifuhum bisahih wasaqim minal athar. A'rafahum bisahih wasaqam awasaqim minal athar. Maka dia orang yang paling mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Itu Imam An-Nasa'i di zamannya. Wa a'lamahum birrijal, dan orang yang paling mengetahui ilmu rijal di zamannya di Mesir. Dan berkata Al-Mansur, qala Al-Mansur Al-Faqih, dan juga Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah At-Tahawi, bahwa Abu Abdurrahman An-Nasa'i imamun min a'immatil muslimin. Maka inilah dari Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan sanadnya semua rijalnya thiqat. Raja ibnu Haywah dan yang lainnya nanti akan dibahas di hadis yang akan datang. Adapun sahabat Abu Umamah, siapa namanya? Sudai ibnu Ajlan. Maka Abu Umamah namanya Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Dia seorang sahabi yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dia juga meriwayatkan dari para sahabi yang lebih tua darinya seperti Umar dan Abu Darda dan Mu'adz. Dan dia adalah seorang sahabi yang wafatnya paling akhir dari negeri Syam. Maka dari para sahabat yang meninggal di Syam, dan Syam itu sekarang adalah Suriah, adalah Abu Umamah Al-Bahili. Meninggal di Syam, dari orang yang terakhir dari para sahabat meninggal di Syam. Dari keutamaan beliau, maka beliau menolong Nabi di berbagai pertempuran. Dan setiap diadakan jihad, dia datang kepada Nabi. Wa qala, ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Setiap dia berperang datang kepada Nabi untuk berperang, maka minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikan aku asy-syahadah. Maknanya apa? Mati syahid. Maka Nabi malah mendoakan, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Maka semoga Allah menyelamatkan kamu dan mendapatkan ghanimah. Qala, berkata Abu Umamah, faghazauna. Maka kami berperang dan kami mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Kemudian diulang lagi pertempuran yang lain. Maka dia pun ikut berjihad dan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah. Wahai Rasulullah, doakan aku untuk mendapatkan syahadah. Maknanya mati di medan perang, berjihad. Nabi malah mendoakan, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Didoakan oleh Nabi, semoga Allah menyelamatkan kamu dan mendapatkan kamu ghanimah, harta yang akhirnya menang lagi di pertempuran. Dan setelah itu mempunyai harta rampasan yang banyak. Kemudian diadakan pertempuran lagi yang ketiga. Maka datanglah Abu Umamah kepada Nabi dan dia mewanti-wanti Nabi. Qad ataituka tatra marratain. Ya Rasulullah, aku telah datang kepada kamu 2 kali meminta didoakan mati syahid. Maka yang ketiga ini pun didoakan oleh Nabi, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Maka didoakan oleh Nabi, semoga kamu selamat dan mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang. Faghazauna fasalimna wa ghanimna. Maka yang ketiga kali Abu Umamah mendapatkan kemenangan, tidak mati syahid, dan mendapatkan harta yang melimpah. Maka lihat bagaimana rahmatnya Nabi kepada kaum muslimin. Maka tidak didoakan agar meninggal di medan perang. Biarlah hidup di dunia dengan mengikuti Nabi, menghidupkan sunnah,
dan mendapatkan kekayaan dan kejayaan di dunia. Maka minta untuk diberikan mati syahid tidak diizinkan oleh Nabi. Maka akhirnya setelah itu dia bertemu lagi bersama Nabi. Murni bi amalin akhudu angka yang fa'uni au yang fa'ani Allahu bihi. Qala alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Maka perintahkan kepadaku wahai Rasulullah, apa-apa yang kamu perintahkan itu aku akan melaksanakannya. Lihat bagaimana para sahabat dulu meminta kepada Nabi amalan-amalan yang dia akan laksanakan. Semangat. Adapun kita di zaman now yang sudah masuk Islam di saat kita lahir, diwajibkan untuk kita sholat berjamaah, diwajibkan bagi kita untuk sholat 5 waktu, diwajibkan bagi kita untuk wah capek misalnya. Berapa manusia tidak sholat wajib, berapa tidak sholat berjamaah, berapa tidak berpuasa yang wajib, berapa manusia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan sebagainya. Maka lihat para salaf dulu, para sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan agar aku melaksanakannya. Dan di riwayat udkhilul jannah, dengan amalan ini aku masuk kepada surga. Maka diperintahkan oleh Nabi, alaika bisawm, maka atas kamu berpuasa, karena dengan berpuasa itu tidak ada tandingannya. Maka disebutkan kana Abu Umamah wa imra'atuhu wa khadimuhu la yulfauna illa siyaman fa idza ra'au naran au dukhanan bin nahar fi manzilihim arafu annahum i'tarahum dhaifun. Maka dulu Abu Umamah dan istrinya setelah mendapatkan perintah dari Nabi ini untuk selalu berpuasa, tentunya yang wajib harus Ramadan, dan yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Maka didapati rumahnya Abu Umamah tidak pernah ngebul dapurnya. Tidak ada bau bawang goreng, tidak ada bau sambal dari masakan-masakan pedas. Tidak ada dapurnya ngebul. Kecuali, kata semua yang mempersaksikan, dapurnya ngebul pasti karena ada tamu. Karena tamu datang dari jauh, harus diberikan makan. Maka itulah kehidupan Abu Umamah bersama istrinya dan pembantunya. Maka di siang hari tidak ada masakan, tidak ada makanan. Maka paling banter dia melaksanakan puasa Senin, Kamis, ataupun puasa Bid, ataupun puasa Daud. Maka inilah kehidupan dari Abu Umamah. Dia minta ibadah kepada Nabi untuk dilaksanakan, diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak puasa. Karena apa? La mithla lahu. Ini poin pendalilan kita. La mithla lahu, tidak ada tandingannya pahalanya di sisi Allah. Dan di sini juga disebutkan summa ataitu hu ba'da au ba'du. Kemudian aku datang lagi kepada Nabi meminta untuk diperintahkan amalan yang lain. Faqultu ya Rasulullah innaka qad amartani bi amrin wa arju an yakunallah qad nafa'ani bihi famurni bi amrin akhar. Maka aku telah melaksanakannya, puasa terus, tidak pernah meninggalkan yang sunnah-sunnah dan yang wajib. Sekarang perintahkan kepadaku ibadah yang lain. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi tidak perkara yang jauh dan susah, tetapi dikatakan i'lam annaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu laka biha darajah au hutta anhu khati'ah au hutta anha biha khati'ah. Maka perbanyaklah salat. Diperintahkan yang kedua salat. Tentunya salat 5 waktu berjamaah itu jelas wajib. Namun di sini maknanya semua sujud. Karena disebutkan di dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba melaksanakan satu sujud saja.
Satu sujud saja. Kecuali dari sujud itu Allah mengangkat derajatnya dan Allah menghapus dosa-dosanya. Maka di sini amalan yang diperintahkan yang kedua banyak sholat. Maka satu sujud saja menyebabkan kita diampuni dosa dan diangkat derajat. Sholat maghrib tadi kita berapa sujud? Sholat isya nanti berapa? Sholat fajar, sholat duhur, sholat asar, terus seperti itu bersiklus keseharian kita. Berapa sujud yang ada padanya? Berapa derajat yang Allah berikan kepada kita tinggi? Dan berapa dosa yang Allah ampuni dari kita? Maka inilah dari kenikmatan seorang muslim untuk melaksanakan sujud. Maka diperintah sujud. Dan sujud itu faidahnya diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i tadi dan Imam Ahmad dan Al-Harits di musnadnya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibnu Abi Ya'qub dari Roja ibnu Haywah dari Abi Umamah. Maka sanadnya sahih, semua rijalnya thiqat. Maka selesai dari tahrij hadis ini, dan poin pendalilannya di sini lafaz yang telah terulang dari hadis yang muttafaqun alaih, fa innahu la mithla lahu. Maka bagi kamu untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu tidak ada tandingannya dari pahala yang besar di sisi Allah. Seperti hadis yang muttafaqun alaih yang antum sudah lewati dan hafal padanya. Maka selesai dari hadis yang nomor 5, dan dengan ini selesai pula bab keutamaan siam yang kedua.